Orang yang paling celaka di dunia bukan orang sakit yang gak sembuh-sembuh, bukan. Orang yang paling celaka di dunia adalah orang yang gak pernah berkata cukup, tapi kurang terus di ngomongannya tiap hari. Itu orang paling celaka di dunia. Nah, kalau tahun lalu banyak mulut kita berkata kurang, aku kurang, aku kurang. Tahun ini kita mesti bertobat. Saudara, ternyata orang kaya itu gak diukur berapa banyak duitnya, tapi orang kaya itu diukur dengan dia bisa cukup nggak dengan apa yang ada. Itu orang kaya. Coba renungkan itu. Orang kaya itu bukan diukur berapa duitnya, tapi bisa berkata cukup. Sudah hampir 30 tahun saya itu nggak pernah ada berkata kurang dalam hidup ini. Saudara, saya bisa hidup 20 juta sebulan, saya bisa. Tapi saya bisa hidup juga sebulan 20.000. Kenapa? Karena saya nggak mau berkata kurang. Orang yang berkata kurang itu karena membandingkan dua hal. Satu, pengeluaran bulan yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Betul nggak? Coba jawab ya atau tidak. Yang kedua, orang berkata kurang karena dibandingkan dengan orang lain. Nah, kalau kita menggunakan dua ukuran itu, pasti akan kurang terus. Kenapa Paulus berkata di Filipi 1, aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu miskin. Wah, itu kata-kata bagus. Jadi kalau bulan lalu kita bisa hidup 3 juta misalnya, ternyata bulan ini cuma ada 30.000. Kalau kita orang yang diberkati, nggak akan berkata kurang. Cukup dengan 30.000 juga. Ya nggak usah kemana-mana, di rumah saja kan cuma 30.000. Oh, nggak ada yang ngamen. Itu tetap cukup. Kalau ada orang ngajak keluar, kalau merasa nggak ingin ikut, ya usah di rumah saja. Apa susahnya? Saya masih ingat Januari 2006, kami diajak satu pengusaha dibayari kami ke Israel. Waktu saya berangkat, uang saya tinggal $80, yang rupiahnya tinggal berapa ratus ribu saja. Nah, saya nggak pingin beli apa-apa, dia jajak, saya bersyukur itu ke Israel. Nah, pulangnya kami 2 malam di Yordan, itu ibu kota Aman, negara Arab. Kami nginap di hotel bintang 5. Nah, hari itu setelah 11 hari kami jalan-jalan di Israel, $80 tinggal $1. Itu. Di ATM saya juga tidak ada. Nah, keren kelihatannya nginap di hotel bintang 5. Nah, saya tanya istri saya, terus gimana? Ya sudah, di hotel aja, nggak mau kemana, nggak ada uangnya. Nah, hotelnya dapat makan pagi dan makan malam. Kami tiba sudah malam, jadi dapat makan malam. Ada sisa roti, sisa buah, saya simpan buat besok. Ada botol air yang masih sudah kosong dari Israel, tinggal ngambil air aja di ruang makan. Ya udah, jadi seharian guide kami telepon, nggak keluar, nggak, saya antar, nggak usah, saya bilang begitu. Di kamar aja, wah pura-pura kaya betul. Nggak bisa kemana-mana dengan $1. Itu hari Senin, tinggal tunggu hari Rabu kami berangkat. Nah, tiketnya sudah ada. Nah, itu Selasa seharian. Nah, waktu makan pagi ada sisa lagi, dibuat makan siang. Siang nggak dapat makan, kami juga nggak bisa beli makanan dengan $1. Mau beli bagaimana? Tapi di hotel bintang 5, bayangkan itu luar biasa. Ya sudah, cuma berdua aja, lihat TV, lihat-lihatan sendiri segitu aja, nggak bisa kemana-mana. Tunggu makan malam, dapat gratis makan malamnya, makan malam. Ada sisa dibuat besok sarapan karena kami mesti berangkat pagi ke bandara itu. Nah, jadi saya bisa hidup seberapapun bisa, seberapapun juga bisa. Maka kita yuk belajar nggak akan berkata kurang. Oh, nggak ada yang amin lagi. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Saya kemarin ngomong pada beberapa saudara di Tembagapura, pokoknya jangan lupa semangat Nabi harus kita pakai. Bahwa kita nggak pernah terima gaji, cuma persembahan, itu pun nggak pernah tetap. Nah, saudara yang ditimikan di Tembagapura, saudara terima gaji tetap, baru dibagi dengan saudara di Nabire. Pakailah prinsip itu. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kita berkata amin lagi sekali. Jadi, ayo dalam segala hal kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Berbahagia apa? Ayo, orang yang memberi daripada menerima. Pakai prinsip ini dalam hidup kita. Untuk apa saja.
Saya hitung tadi, untuk saya sendiri 8 hari ini, untuk saya sendiri, keperluan saya, ternyata saya itu belanja untuk saya sendiri 8 hari ini, itu belum cukup 200.000. Tapi yang saya keluarkan untuk yang lain, wah nggak tahu berapa banyak itu. Nah saudara, saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Maka itu mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita bisa hidup, melakukan apa saja yang Tuhan suruh kita lakukan. Oke? Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-8. Biarlah ini jadi contoh yang kuat buat kehidupan kita semua. Mulai tahun ini belajar menghitung berapa yang kita pakai untuk memberkati orang, lalu berapa yang kita pakai untuk diri sendiri. Kalau kita menjadi orang yang benar, maka yang lebih besar harus selalu kita berikan untuk orang. Amin. Karena ini firman-Nya. Judulnya apa? Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Saya itu kagum dengan 2 kata ini. Karena kata kasih karunia dengan anugerah itu sama. Maka kalau orang-orang di Makedonia disebutkan 2 kali tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia, berarti mereka dapat double anugerah. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Satu kondisinya, lihat ini ayat 2. Selagi mereka kena apa? Dicobai dengan berat. Ini kondisi pertama. Enak enggak dicobai dengan berat? Enggak enak. Kondisi kedua, mereka bagaimana? Dalam berbagai penderitaan. Hal yang pertama saja sudah enggak enak, dicobai. Mendengar kata dicobai saja sudah dengan berat lagi. Belum selesai, mendengar kata penderitaan saja sudah merinding kita ini. Tapi dalam berbagai, coba bayangkan. Tapi mereka bagaimana kondisinya? Ayo, apanya yang meluap? Sukacita mereka meluap. Jujur jawab, secara logika mungkin gak itu terjadi? Logika, tidak mungkin. Ayo, waktu kita punya duit lalu kena malaria, bisa bayangkan, bisa sukacita meluap? Ayo, apalagi nggak punya duit kena malaria, gigi sakit, aduh sudah. Saudara, kita melihat saudara kita di Makedonia ini sungguh luar biasa. Sukacita mereka meluap. Nah, kondisi mereka ketiga, mereka bagaimana? Lihat ayat ini. Coba baca, mereka bagaimana? Meskipun mereka apa? Miskin. Sangat miskin. Jangan lupa kata sangatnya itu. Satu kali ada beberapa saudaramu, anak-anak saya yang lain, waktu itu kami lagi diskusi. Saya tanya, menurut kalian apa sih bedanya miskin dan sangat miskin? Karena saya itu tiba-tiba kepikir, apa ya bedanya? Mereka ini sangat miskin, beda dengan orang yang miskin saja. Tapi mereka bagaimana keadaannya? Lihat kalimat terakhir ini yang penting, saudara. Ayo. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, salah satu saudaramu menjawab, kalau orang miskin itu tidak punya apa-apa, kalau orang sangat miskin apa-apa tidak punya. Renungkan itu hal yang tepat sekali definisinya. Orang miskin tidak punya apa-apa, berarti masih punya sesuatu. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa aja nggak punya. Ya, kalau orang lapar begini. Kalau orang miskin itu walaupun lapar tapi masih punya nafsu makan. Kalau sudah sangat miskin, sudah lapar, nafsu makan pun nggak punya. Apalagi makanannya. Apalagi makanannya. Tapi yang luar biasa, mereka kaya dalam kemurahan. Lihat ayat 3.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan